Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita yang jarang kita sadari. Hal ini cukup sederhana, akan tapi dampaknya sangat buruk, yaitu menghambat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Karena semakin lambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit ini, maka semakin banyak kos yang kita keluarkan dan juga waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Nah, hal yang pertama yang menghambat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita itu adalah faktor daripada gulma, teman-teman. Karena pada saat melakukan pengendalian gulma, banyak saya lihat itu petani sawit melakukan penyemprotan sampai pada bagian piringan tanaman kelapa sawit. Umumnya kita melakukan pengendalian gulma itu menggunakan herbisida, baik itu sistemik maupun kontak. Pada saat pengendalian tersebut, usahakan jangan sampai masuk ke daerah piringan, teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya dan saya sudah uji coba sendiri, tanaman sawit yang dilakukan pembersihan piringan melakukan herbisida dibandingkan pembersihan dengan melakukan metode manual, pertumbuhannya itu terjadi perbedaan. Yang mana pembersihan gulma di daerah piringan dengan herbisida itu dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Berbeda dengan pembersihan gulma di daerah piringan dengan menggunakan metode manual, baik itu pengerukan atau pembabatan. Ketika kita melakukan metode tersebut, kondisi tanaman kelapa sawit kita itu jauh lebih subur. Nah, setelah saya amati dan saya evaluasi, hal tersebut disebabkan karena herbisida yang kita gunakan tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya bagi perakaran. Memang secara kasat mata kita tidak melihat kerusakan tersebut terjadi di permukaan, tapi secara dampak jangka panjangnya, jika kita melakukan pembersihan gulma sampai ke piringan dengan menggunakan herbisida, maka proses perakaran itu akan terjadi kerusakan. Bahkan dapat membuat tanaman sawit kita menjadi kerdil. Nah, kemudian hal yang kedua yang menghambat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita itu adalah faktor nutrisi. Ketika kita terlambat atau salah dalam melakukan pemupukan, apalagi terhadap TBM seperti ini, ketika kita tidak melakukan pemupukan sama sekali, maka jangan harap pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita itu cepat. Karena saya lihat banyak petani sawit itu setelah melakukan penanaman, mereka tidak lagi melakukan pemupukan. Padahal pemupukan itu adalah dopamin instan yang wajib kita berikan khususnya pada tanaman sawit. Karena tanaman sawit ini adalah termasuk tanaman keras yang membutuhkan nutrisi beragam meskipun jumlahnya tidak banyak. Nah, memang di permukaan tanah ini sudah terdapat nutrisi esensial yang dibutuhkan tanaman, baik itu nitrogen, fosfor, dan kalium. Akan tetapi keberadaannya itu terbatas dan tidak bisa diserap oleh tanaman secara langsung. Berbeda dengan pupuk-pupuk kimia yang bisa kita berikan pada tanaman. Pupuk kimia itu adalah pupuk siap saji, makanan instan yang bisa segera diserap oleh tanaman. Jadi pastikan jika Anda melihat tanaman sawit Anda itu pertumbuhannya itu cenderung lambat, mungkin saja Anda terlambat melakukan pemupukan. Nah, sedikit tambahan mengenai pemupukan ini. Ketika melakukan pemupukan, usahakan 1 jengkal daripada tanaman sawit kita. Mengapa demikian? Karena apabila terlalu dekat pada bonggol, apalagi bibit yang kita gunakan untuk bibit kecil, pupuk tersebut malah akan merusak kondisi perakaran tanaman. Karena pupuk tersebut adalah pupuk kimia yang dapat merusak bagian akar bahkan batang.
Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, lakukan pengendalian gulma, tapi pengendalian tersebut harus tetap menggunakan metode-metode yang wajar, jangan sampai ke titik-titik fatal pada tanaman. Contohnya pada titik piringan. Pada di piringan usahakan hanya menggunakan metode manual, jauhkan dari herbisida. Kemudian lakukan pemberian nutrisi secara rutin, baik itu menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk. Karena tanaman sawit ini adalah tanaman keras yang membutuhkan dopamin instan untuk menunjang pertumbuhan. Nah, semoga Anda sukses dan kita bisa menjadi petani lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.